Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua dimanapun kalian berada, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Saya doain semoga kalian selalu sehat, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman-teman, hari ini ya berkaitan dengan tadi sore ya. Mungkin Bahilo karena nggak ikut, ada aktivitas tertentu juga. Tadi sore Mbak Ilo itu Ya, ada sahabat kita Mas Gogon ya, dia menemukan sebuah benda Mbak Ilo yang katanya itu dari kakeknya turun temurun. Benda itu senter sakti kata beliau. Dan itu memang bentuknya Mbak Ilo beda dengan punya Mbak Ilo. Jadi tanggapan Mbak Ilo gimana? jadi lantas Mas Den kedatangannya mau kemari begitu, Mas Gogon tersebut. Iya, Apa tujuannya Mas Den? tujuannya mau nengokkan benda itu, kenapa nggak hidup-hidup. Kata beliau itu harus diisi energi sama orang yang memiliki kemampuan. Dan Mas Gogon bilang Mbah Ilo mampu dan bisa. Itu ini katanya dia udah jalan ke sini sih, tinggal nunggu aja kita nyampe dan menyerahkan benda itu kepada Mbah Ilo. Gitu. Dan Mbak Ilo ini dengar nggak kabar di Padepokan? Ya, sebelumnya saya dengar. Memang saya turut prihatin sekali, ya. Sebelumnya pun saya ada kontak batin melalui sukma saya ke sana ya. Saya lihat memang sedih sekali, sedih, sangat luar biasa itu, Mas Den. Kenapa Mbak Ilo? Itu para botaker ya itu digantung, saya lihat ya. Namun memang saya belum sana, cuman batin saya menerawang ke sana itu memang sangat luar biasa sekali. Siksa-siksaan Namun daripada ya, lubuk bumi yang nggak ada peri kemanusiaannya itu ya Mbak benar Ilo. sekali Mas Den. Mbak Ilo, kayak mana Mbak Ilo? Saya pun sedih mendengar berita itu Mbak Ilo. Botakers yang terus berjuang dengan maksud merebut kembali Padepokan, dengan maksud membumi hanguskan para lubuk bumi yang terus menerus memaksa untuk memiliki tanah dari Padepokan itu. Kenapa Mbak Ilo sampai dengan detik ini mereka tidak pergi aja dari tanah itu Mbak Ilo? Begini juga ya, saya mohon sebelumnya kepada netizen ya, bukan saya lagi-lagi tidak mau hadir untuk ke Padepokan begitu ya. Namun di sini masih ada hal-hal yang masih saya selesaikan begitu, yang belum tuntas ya Mas Den. Mungkin pemirsa ya juga biar supaya tahu begitu ya. Iya iya iya. Nah, begitu karena Jadi di Mbak sini Ilo kita berdoa aja Mbak Ilo untuk Botakers. Mbak Ilo silakan Mbak iya. Ilo. Jadi di sini ya turut Mbah Hilo turut prihatin sekali ya, turut prihatin sekali para potaker yang katanya digantung begitu ya. Memang saya mendengarnya sangat sedih sekali itu. Namun saya belum bisa hadir ke sana. Di sini pun masih ada masalah-masalah. Konon kini katanya ada Mas Bembeng mau datang katanya. Loh, Nah, Assalamualaikum. ini Mas, oh kebetulan dia ini mau ada Mas datang. Gogon. Mas Gogon udah datang. Waalaikumsalam. Ya Mas, silakan Mas, silakan Mas. Oh ini ya, ini Mas Gogon yang tadi teman-teman yang sore bersama kita. Sekarang beliau sudah hadir. Oke, Assalamualaikum Mas Gogon. Waalaikumsalam. Oke ya, Sini, sini, Alhamdulillah. sini, coba. Jangan Sebelum takut sama Boy lo. Boy lo orang baik-baik kok. Iya, Jangan takut. Mbak Ilo, Boy lo di sini menumpas kejahatan. Jadi apa masalah Mbak Ilo, Bembeng? sabar Mbak Ilo. Kita tadi masih membahas tentang Botakers. Iya. Mbak Ilo doakan aja dalam bahasa Indonesia, semoga para Botakers selamat. Gitu Mbak Ilo. Bentar ya. Saya bantu doa dalam hati. Mudah-mudahan di Padepokan ya cepat kembali guru besar Mas Karyo di sana dan santri-santrinya ya. Jadi mohon tenang dulu ya, sabar dulu ya. Karena ini ada masalah yang perlu dibantu doa dulu begitu ya. Mas Karyo dan santri dan para lubuk bumi yang ada di sana cepat sirna ataupun dikalahkan. Semoga nanti insya Allah saya dapat membantu untuk terjun ke sana hingga tumpas habis
Ya, Mas Gogon, silakan Mas berbicara sama Mbah Hilo langsung, karena Mas sendiri tadi yang bilang nggak mau menyerahkan ini melalui perantara, ya kan? Bener nggak Mas? Benar. Nah, jadi silakan Mas tunjukkan benda itu dari mana dan apa yang pernah terjadi, yang pernah Mas alami dengan benda itu. Silakan Mas. Nah, Bailo, Ya, ini apa ini Mas Gogon? ini center sakti dari kakek saya. Gimana? Mas Gogon, ceritakan sama Mbah Hilo, kapan terakhir kali senter sakti Mas yang diwarisi oleh kakek-kakek Mas ini terakhir kali hidup? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Iya. Oke, Mbah Hilo, tadi pun diceritain sama Mas Gogon, katanya beliau pernah mengusir dan membakar jin-jin yang ada di rumah dia. Benar. Bener ya Mas? Benar. Oke. Tapi permasalahannya Mbah Hilo, center ini nggak hidup, perlu energi. Iya, tidak hidup. Coba Baik. boleh saya lihat? Boleh. Bailo, ini berat Bailo. Mbah Hilo bisa dikasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah. Sebentar Mas Den, saya dari mana asal usul senter ini saya pun mau tahu Mas Den, agar pemirsa dan netizen tahu, karena senter ini sepertinya bukan dari milik Eyang Sesepuh Ki Batara Mas Den. Oke. Nah, jadi dari kakeknya ini mungkin kamu tidak tahu ya, mungkin sudah meninggal gitu, Ya, diwariskan kepada kamu begitu. Benar Bailo. Oh, jadi kamu tidak tahu siapa ini pemiliknya begitu. Iya, benar. Sebentar Mas Den ya, saya mau konsentrasi dulu. Dari mana asal usul senter ini dan kesaktian apa yang dimiliki begitu Mas Den? Benar atau tidak begitu Mas Den? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak mana Mbah Hilo? Ini senter ini Mas Den, Iya. ternyata adik dari perguruan Eyang Sesepuh Ki Batara Mas Den. Ya Allah. Ini tak kalah hebatnya senter ini kesaktiannya Mas Den. Oke Mbah Hilo. Nah, karena di sini yang saya lihat di sini bolanya ada hanya satu Mas Den. Bolanya hanya satu. Nah, sementara punya Eyang Ki Mbah Hilo. Allah Akbar. Kan Mbah Hilo. Ini benda ini Mbah Hilo. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, teman-teman. Lihat. Mas Gogon. Coba kita potong dulu pembicaraan masa senter ini. Tunggu, itu ada lap nggak tim? Kasih lap. Air. Tolong. Coba air dulu, air. Kasih lap, tolong. Lap atau air? Mas, tolong. Tim, kasih air. Mbah Hilo, taruh Mbah Hilo. Apakah benda ini memang nggak boleh dipegang sama Mbah Hilo atau gimana sehingga langsung seperti itu Mbah Hilo? Bukan, nanti saya bicara dulu kan. Ini kita sembuhkan dulu. Nanti kita lebih leluasa kita untuk membicarakan. Lap. Mas Den. Oke. Sudah boleh air aja pun boleh. Mari. Cok. Kain nggak ada ya? Kain nggak ada ya? Lagi. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Mas Gogon, kuat Mas Gogon. Kenapa tadi? Memang. Astagfirullahaladzim. Belo. Tolong di backup Belo. Astagfirullahaladzim. Mas Gogon. La ilaha illallah. La ilaha illallah Mas Gogon. Kuat Mas. Udah ada Mbak Ilo di samping Mas. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Mbak Ilo. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gimana keadaanmu sekarang? Agak lumayan begitu. Mas Gogon, apa yang Mas rasakan tadi begitu itu benda itu dipegang sama Mbak Ilo kok tiba-tiba Mas keluar darah seperti itu loh? Karena energi dari center ini terlalu kuat, Mas. Itu belum diisi kan Mbak Ilo tadi kan begitu Mbak Ilo pegang Nah, kan? di sini saya mau buka ceritanya agar para netizen tahu dan teman-teman sekalian semua ya.
Mm-mm. Senter ini adalah setara dengan kesaktian milik Eyang Ki Batara. Ya mungkin Mas Gogon memegang senter ini sebabnya menjadi gini Mas Den ya. Mm-mm. Ini adalah senter bukan sembarangan, yaitu kayak seperti Mas Gogon itu belum cukup usia ya. Jadi inilah sebabnya tidak sanggup menadah di wadah kamu itu energi ini sehingga kamu terjadi seperti ini. Nah, jadi ini untunglah tidak dipegang oleh di tangan orang-orang jahat. Kamu tahu ini, senter ini jika dihidupkan, ini bisa menghanguskan rumah loh. Jadi kamu jangan sembarangan. Ingat kamu, tahu kamu. Mas Gogon tahu ya, udah jelas ya. Ya, tahu. Sama dengan senter punya Eyang Ki Batara. Pohon saja pun hangus, musuh saja pun hangus. Jika kamu senter ke rumah, rumah itu bisa habis. Nah begitu. Jadi ketika umur kamu matang nanti, menjelang 50 ke atas, kamu baru bisa menguasai kesaktian milik senter dari kakek Mas Gogon ya. Nah Ya, begitu. betul. Jadi senter ini kamu simpanlah baik-baik. Jangan sampai jatuh ke tangan orang jahat. Ketika jatuh ke tangan orang jahat, maka habislah orang baik-baik di muka bumi ini. Ingat itu. Bailo, tadi kan ini kan mati Bailo, perlu diisi energi. Apakah karena mungkin umur Mas Gogon yang masih muda belum mampu untuk megang ini, kita tunggu sampai umurnya matang atau gimana Iya Bailo? benar sekali Mas Den. Tapi kalau saya bisa saya hidupkan. Ya tapi Cuman kan buktinya begitu Bailo pegang, Mas Gogon langsung muntah darah. Berarti kan benda itu nggak boleh jauh dari dia. benar. Karena itu memang sudah diwariskan oleh dia begitu Mas Den. Cuman Mas Gogon ini belum sanggup karena ini kodam atau energinya sangat tinggi begitu ya. Jadi sehingga dia tidak mampu menahan beban yang ada di dalam energi ini begitu Mas Gogon. Iya. Jadi kamu kira-kira paham? Paham. Jadi kalau kamu memang sudah paham, ini kamu simpan, kamu rawatlah di rumah baik-baik. Jangan sekali-sekali kau gunakan sembarangan. Jangan kau senter ke rumah. Itu nanti suatu saat kamu tidak tahu umur kamu sudah 50-an ke atas, itu kamu senter ke rumah itu bisa hangus loh. Bisa hangus habis. Nah, gitu. Mas Gogon udah paham ya. Jadi gini loh Bailo. Ini kan kita mau gunakan untuk membantu guru di Padepokan untuk menyerang daripada pasukan lubuk bumi. Kalau nunggu umur Mas Gogon itu terpenuhi baru bisa menggunakan ini. Nah, Padepokan gimana riwayatnya Bailo? Ini sih bisa-bisa saja ya. Jika Mas Gogon mengizinkan ataupun kita ketemu Eyang Ki Batara, kita isikan lagi kodamnya atau energi sehingga ini nanti menjadi luar biasa gitu ya cahayanya ya. Ya, benar. Nah, sehingga menewaskan para musuh-musuh yang ada di muka bumi ini. Nah, begitu. Saya pun bisa juga mengisinya. Nah, cuman apakah kira-kira kamu di perjalanan ini nanti aman ini kira-kira kamu bawa? Nah, yang saya takut, saya isilah energi itu, saya tarik kembali, saya masukkan kemari. Tuh, ini energinya sudah ada. Iya, Namun ketika kamu bawa dirampas oleh tangan-tangan orang jahat, bagaimana akhirnya? Habis manusia yang ada di muka bumi ini Iya, iya. di tangan orang-orang jahat. Paham kamu? Paham. Nah, itu Paham, Mas. Bailo. Jadi kayak mana? Intinya kita kembalikan ini. Biarlah Mas Gogon rawat dulu. Biarlah selawat dulu. Jadi kalau memang sewaktu-waktu ini kita butuhkan ya senter ini, Mm-mm. bisa kita panggil kodamnya atau energi yang luar biasa tersebut bisa kita masukkan kembali sehingga cahaya ini tersebut mantulnya itu luar biasa seperti api. Jadi musuh pun itu tidak bisa mengelak lagi, bahkan hangus. Ini tak kalah hebat dengan senter Eyang Ki Batara. Ini adalah yang pemiliknya aslinya adalah adiknya. Nah begitu, mereka kakak beradik. Nah begitu, adiknya sudah meninggal ya, kakek kamu itu sudah meninggal, adik Eyang Ki Batara masih ada. Nah makanya saya semalam itu ya pinjam punya Eyang Ki Batara untuk memusnahkan yang ada para
di pinggir-pinggiran padepokan itu yang menuju ke sana itu semakin lama di padepokan itu ya semakin banyak. Jadi mungkin netizen ini tidak tahu, taunya hanya di padepokan aja yang ada pasukan lubuk bumi. Sebenarnya makin bertambah dari luaran itu menyerbu ke sana, Ya, menarik ke sana gitu, semakin banyak begitu. Jadi saya cegat untuk mengurangi musuh-musuh dari Mamas Karyo yang akan menuju ke padepokan. Itu yang saya cegah. Tapi pemirsa tidak tahu, itu terserah lah bagaimana para netizen untuk menilainya ya. Makanya saya selama ini belum bisa untuk menuju ke padepokan karena saya membatasi memperkembang luasnya pasukan lubuk bumi di sana. Iya. Jadi kalau nggak kita cegah itu semakin banyak masuk ke padepokan, semakin banyak. Iya. Nah begitu. Mas Gogon sendiri itu ya, ini kan niatnya udah mau membantu kita di padepokan, mau memberantas lubuk bumi. Itu apa yang Mas rasakan gitu? Pasti ada Mas, karena kekuatan lubuk bumi itu sangat luar biasa Mas. Bukan hanya kita berjumpa, bahkan kita membahasnya saja kita sudah dapat efeknya gitu. Yang Mas rasakan apa begitu Mas menyebut aku ingin membantu padepokan, ingin memusnahkan lubuk bumi, apa Mas rasakan di batin Mas? Iya. Menyebutkan nama lubuk bumi, dadaku terasa sesak, Bailo. Jadi justru karena itulah tahu kamu apa sebabnya itu. Apa tuh Bailo? Untunglah center ini tidak berfungsi. Ketika ini berfungsi, kamu tidak pandai kendalikan ini, bisa-bisa jatuh ke tangan mereka. La ilaha Nasib illallah, baik ini la center ilaha illallah. masih di tanganmu. Sehingga mereka ini tidak tahu ini apa fungsinya dan apa kesaktiannya. Sehingga mereka ini membiarkan kamu ini membawanya pergi begitu saja. Iya. Baik, mungkin Bahilo kalau nanti Mas Gogon, kita ini sudah terlalu panjang. Kalau Mas Gogon mau tanya-tanya silahkan. Cuman ini kita cut aja dulu Bahilo, ya kan? Atau gimana? Kita cut dulu. Ya. Kalau begitu, ini kamu simpanlah baik-baik. Jangan sampai tahu di tangan orang-orang yang jahat. Nah, ketika umurmu nanti cukup, boleh kamu pergunakan dan hati-hati menggunakan karena ini bukan sembarangan. Nah, terimalah. Bailo. Oke. Mas Gogon sudah paham ya, sudah ngerti ya. Sudah. Oke. Jadi kamu mau pulang, Ya, Ya. saya kembali. hati-hati di jalan. Bailo. Terima Ya, kasih Bailo. silakan. Siap. Disimpan baik-baik, disimpan taruh dalam baju atau bagaimana sehingga musuh tidak mengetahuinya.